Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini saya akan membacakan kisah tentang Abu Nawas yang berjudul Mengecoh Raja. Sejak peristiwa pengancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda sendiri, Baginda ingin sekali menghukum Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman dari Baginda Raja. Baginda tahu betul Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda, ia raja yang akan berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tapi ia tak berani menolak perintah raja. Dalam perjalanan menuju hutan, tiba-tiba cuaca yang asalnya cerah berubah menjadi mendung petang. Baginda memanggil Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas menegati Baginda. "Tahukah kamu mengapa aku panggil Abu Nawas?" Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang sangat cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul ke tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara apapun agar pakaian kita tetap kering dan kita bisa makan tanpa satu pun di antara kita yang bajunya basah. Sekarang berpencar," kata Baginda. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya tetap saja basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat Baginda dan para pengawalnya berganti baju yang kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban tadi. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas sedikit pun tidak basah. Padahal mereka dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda yang lambat. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini jauh lebih keras, lebih deras dari kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tak bisa lari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dulu dari Baginda dan para pengawalnya. Selang sekian lama Abu Nawas menunggu, Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau berpikir, saya ingin menghukum Abu Nawas karena bajunya basah, tapi dia kenapa selalu bisa kering bajunya? Beliau akhirnya tak sanggup lagi menahan keingin tahunan yang selama ini ia sembunyikan. "Katakan terus terang Abu Nawas, bagaimana cara kau menghindari hujan?" tanya Baginda. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat terdekat, apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Mudah tuanku," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Hamba sebenarnya tak pernah melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepaskan pakaian hamba dan segera melipatnya lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti. Itulah sebabnya pakaian hamba ketika tiba di sini selalu kering." Meski Baginda jengkel karena belum menemukan alasan untuk menghukum Abu Nawas, Baginda Raja tetap senang dan mengakui kecerdasan Abu Nawas.
Begitulah akhir cerita ini dulur. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jangan lupa mengikuti kisah selanjutnya masih di channel Lemar Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.